Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Radina Najla Ramadhani dengan NIM 2024 081055. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil proyek UTS dari mata kuliah Analisis Proses Bisnis dan juga Pengembangan Proyek Perangkat Lunak dengan topik pemesanan jasa arsitek freelance. Jadi di sini pertama kita akan melakukan analisis proses bisnis dari pemesanan jasa arsitek yang sedang berjalan pada saat ini. Nah, di tahap ini tuh kita akan mengidentifikasi latar belakang permasalahan, pelaku yang terlibat, alur proses, serta objek-objek yang nantinya digunakan pada proses tersebut. Nah, setelah kita mendapatkan hasil dari analisis proses bisnisnya, kita akan masuk ke tahap pengembangan proyek perangkat lunak, yang dimana nantinya kita akan memberikan solusi inovatif dalam bentuk sistem berbasis platform yang dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang sudah teridentifikasi. Nah, selanjutnya pada latar belakang permasalahan yang mungkin kita ketahui bahwa ketika kita ingin memesan jasa arsitek itu sulit dan juga tidak ada platform yang terpusat. Nah, di sini kita menemukan bahwa latar belakang permasalahan dari pemesanan jasa arsitek freelance saat ini itu tidak terstruktur dan juga tersebar di berbagai platform sehingga meningkatkan resiko atau menciptakan resiko bagi kedua belah pihak, baik itu pihak arsitek maupun klien. Nah, di sini kita juga sudah mengidentifikasi beberapa poin. Yang pertama adalah klien itu mencari arsitek itu secara mandiri melalui platform sosial media ataupun rekomendasi kenalan dari teman-temannya. Nah, yang kedua adalah seluruh komunikasi dilakukan melalui via DM dan juga WhatsApp tanpa sistem yang terstandarisasi. Yang dimana ini mengakibatkan tidak terstrukturnya dari pencarian jasa arsitek. Yang ketiga, tidak adanya kontrak formal maupun mekanisme penyelesaian sengketa, yang dimana ini akan menyebabkan baik pihak arsitek dan juga klien itu akan rentan terhadap penipuan. Nah, yang ketiga itu tidak adanya sistem escrow atau penjaminan keamanan pembayaran. Nah, yang terakhir ini, arsitek mengelola semuanya itu secara sendiri ataupun mandiri, mulai dari komunikasi, desain, dan juga penagihan tanpa tools yang memadai. Nah, poin-poin di atas itu mengakibatkan klien rentan terhadap penipuan dan juga arsitek beresiko tidak menerima pembayaran. Di sini saya akan menjelaskan kondisi proses bisnis saat ini dari beberapa aspek. Nah, yang pertama itu dari sisi pencarian arsitek. Nah, di sini itu belum ada platform yang terpusat sehingga informasi yang tersebar itu tidak terstandarisasi dan juga banyaknya misinformasi yang terjadi. Nah, yang kedua dari sisi komunikasi masih menggunakan DM ataupun WhatsApp tanpa sistem yang terintegrasi, di mana ini akan menyebabkan banyaknya miskomunikasi. Yang ketiga, dari sisi keamanan transaksi. Pembayaran yang dilakukan itu langsung dan tidak ada jaminan keamanan baik dari pihak arsitek maupun klien, nantinya juga akan rentan terhadap penipuan. Dan terakhir ini dari sisi manajemen proyek. Arsitek ini masih mengelola semuanya ini secara manual tanpa adanya sistem tracking yang jelas, dan ini akan menyusahkan dan juga meribatkan dari sisi arsitek dan juga klien. Selanjutnya di sini pada tahap ini kita akan mengidentifikasi terhadap pelaku, proses dan juga objek pada sistem yang sedang berjalan pada saat ini. Yang pertama, kita akan mengidentifikasi pelaku, yang dimana pelakunya ini terdiri dari klien, yang kedua arsitek freelance, dan yang ketiga platform ketiga seperti Instagram dan juga Facebook. Nah, kemudian untuk proses utamanya ini dimulai dari klien mencari arsitek, lalu selanjutnya klien akan menghubungi arsitek tersebut via DM dan WA. Selanjutnya arsitek dan klien akan berdiskusi kebutuhan proyek. Selanjutnya nanti arsitek akan membuat penawaran harga. Ketika arsitek membuat penawaran harga, klien akan menyetujui dan juga akan melakukan transfer DP. Setelah transfer DP, arsitek akan mengerjakan proses desain. Lalu setelah proses desain ini tercapai, arsitek akan mengirim file progresnya melalui link G Drive, lalu klien akan mereview dan meminta revisi jika ada, lalu arsitek akan mengirimkan link final G Drive melalui WA, dan juga klien akan melakukan transfer pelunasan jika file finalnya sudah sesuai dengan yang diinginkan. Nah, lalu untuk identifikasi objek di sini, yang pertama itu ada screenshot portfolio atau feed Instagram dari arsitek, lalu percakapan WhatsApp dan juga DM, lalu file penawaran harga, lalu ada file G Drive untuk file desain yang sudah dilakukan oleh arsitek, dan terakhir ada bukti transfer baik DP maupun pelunasan. Nah, selanjutnya di sini ada diagram streamline dari pemesanan jasa arsitek yang terjadi pada saat ini. Nah, di sini itu ada tiga aktor, yang dimana ada klien, ada arsitek, dan juga platform pihak ketiga seperti Instagram dan juga WhatsApp. Nah, pertama itu dimulai dari klien mencari arsitek di sosial media, lalu arsitek akan mengupload portofolionya, lalu pihak ketiga seperti Instagram akan menampilkan profile dan juga portofolionya. Lalu di sini klien juga akan mengidentifikasi apakah portofolionya ini sesuai dengan kebutuhan. Jika tidak, dia akan mencari arsitek di sosial media lagi. Jika iya, klien akan menghubungi dan mengecat arsitek melalui DM atau WhatsApp. Lalu dari pihak arsitek akan membalas pesan klien, dan dari pihak klien akan menjelaskan kebutuhan dan juga anggaran dana yang dia punya. Lalu dari pihak arsitek akan mendiskusikan kebutuhan dan juga menawarkan penawaran harga. Lalu arsitek akan membuat file penawaran harga. Nah, dari pihak ketiga ini akan memfasilitasi pengiriman file penawaran harga. Lalu nanti file penawaran harga tersebut akan diterima oleh klien dan juga direview. Jika setuju dengan harga tersebut,
klien akan melakukan transfer DP dan dari pihak arsitek akan menerima DP. Dan arsitek akan memulai proses desainnya. Setelah proses desain itu sudah tercapai, arsitek akan mengirim file progress desainnya, lalu pihak ketiga akan memfasilitasi file tersebut dan klien menerima dan mereview desain tersebut. Nah, di sini juga klien akan melakukan decision yang dimana apakah dari file tersebut akan ada revisi atau tidak. Jika iya, klien akan meminta revisi dan arsitek akan mengulang proses desainnya. Lalu jika tidak ada, arsitek akan mendesain file finalnya dan juga mengirimkan file final desainnya. Dan dari pihak ketiga ini, klien akan dari pihak ketiga akan memfasilitasi pengiriman file, dan selanjutnya dari pihak klien akan menerima file finalnya dan melakukan transfer pelunasan, dan selanjutnya pada arsitek dia akan menerima pelunasan dan juga proyek tersebut selesai. Nah, pada slide ini kami akan mengidentifikasi kebutuhan dan informasi pada setiap proses. Di sini tuh mulai dari proses pencarian arsitek hingga pembayaran pelunasan. Setiap tahap itu meliputi input data dan juga output yang dihasilkan. Contohnya pada arsitek itu dibutuhkan pada saat mencari arsitek dibutuhkan data portofolio dan juga spesialisasi, sedangkan hasilnya itu akan menampilkan shortlist arsitek. Nah, pada tahap ini itu adalah hal yang penting untuk memastikan setiap proses ini memiliki data yang jelas dan juga terstruktur. Nah, selanjutnya di sini kami akan menganalisis kualitas informasi berdasarkan 4 aspek. Mulai dari sisi akurasi, masalah yang ada adalah data hanya berbasis dengan cat sehingga rawan salah interpretasi. Nantinya kami akan menciptakan solusi yang dimana membuat formulir kebutuhan terstruktur dan juga template digital yang meminimalisasikan kesalahan estimasi. Yang kedua adalah timeliness, yang dimana arsitek dan juga klien hanya bergantung pada kecepatan pembalasan chat dan tidak adanya deadline revisi dan milestone yang disepakati. Solusinya nanti kita akan membuat notifikasi otomatis dan juga milestone dengan tenggat waktu dan batas revisi disepakati di awal proyek. Lalu yang ketiga ini ada relevance, yang dimana klien itu salah memilih arsitek dan informasi yang tersebar di sosial media itu tidak sesuai dengan standar kebutuhan dan juga banyaknya misinformasi. Solusinya nanti kita akan membuat filter spesialisasi, lokasi, rentan harga dan juga rating agar klien itu nanti menemukan arsitek yang tepat. Dan yang terakhir itu ada completeness. Nah, di sini itu tidak adanya kontrak atau tidak adanya klausul revisi, hak cipta desain atau penalti keterlambatan desain. Nah, solusinya nanti akan terdapat kontrak digital sesuai dengan standar yang mencakup semua poin penting sebelum proyek dimulai. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahap pengembangan proyek perangkat lunak. Di sini adalah tahap pertama dari elisitasi kebutuhan. Nah, pada tahap pertama elisitasi, kami mengidentifikasi kebutuhan fungsional seperti registrasi, upload portofolio, pencarian arsitek, konsultasi, hingga ke pembayaran. Selain itu, terdapat juga kebutuhan non-fungsional seperti sistem harus responsif, user-friendly, aman, dan dapat diakses 24 jam. Elisitasi tahap 2, yang dimana pada tahap kedua ini, kami melakukan penyaringan kebutuhan menggunakan metode MDI. Di sini kami melakukan kebutuhan yang mana saja yang benar-benar diperlukan oleh sistem dan kami membuang yang tidak diperlukan oleh sistem. Nah, di sini hasilnya seluruh kebutuhan yang telah diidentifikasi sebelumnya tetap dipertahankan karena relevan dengan tujuan sistem. Nah, selanjutnya kami melakukan tahap elisitasi ketiga pada fungsional, yang dimana kami melakukan pengelompokan prioritas kebutuhan menggunakan metode TEO atau teknologi operasional dan juga ekonomi. Nah, di sini dari kebutuhan fungsionalnya itu dikategorikan berdasar kepentingan dan semuanya dianggap penting untuk mendukung sistem ini secara keseluruhan. Elisitasi pada tahap final dari kebutuhan sistem, yang dimana pada tahap final ini kami menyusun kembali seluruh kebutuhan yang sudah diproses seleksi dari tahap 1 hingga tahap ketiga. Lalu berikut adalah hasil dari kebutuhan sistem yang lebih terstruktur dan juga siap diimplementasikan dalam sistem. Nah, selanjutnya ini adalah use case diagram dari sistem kami, yang dimana di sini akan menggambarkan interaksi antara aktor dan juga sistem. Dan di diagram ini itu menunjukkan fitur-fitur seperti registrasi, mencari arsitek, konsultasi, mengelola proyek, hingga pembayaran dan juga rating dan belasan untuk sistem yang akan kami buat. Nah, pada use case register ini itu di sini pengguna akan membuat akun dan juga mengisi data dirinya, lalu sistem akan memvalidasi dan juga mengirimkan email verifikasi sebelum akun itu dapat digunakan. Nah, selanjutnya ini ada spesifikasi use case mencari arsitek. Nah, di spesifikasi ini klien itu dapat mencari arsiteknya berdasarkan filter tertentu, lalu sistem akan menampilkan daftar arsitek yang sesuai dengan kebutuhan klien. Selanjutnya adalah spesifikasi use case konsultasi. Nah, di sini arsitek dan juga klien dapat berkomunikasi melalui fitur chat yang terintegrasi. Selanjutnya di sini adalah spesifikasi mengelola proyek. Nah, pada tahap ini itu proyek akan berjalan jika pembayaran DP itu sudah dilakukan, yang dimana sistem secara otomatis ketika DP sudah dilakukan akan mengirim file kontrak desain baik dari pihak klien dan juga pihak
dan juga pihak arsitek, dan nantinya ditandatangani oleh kedua belah pihak. Nah, selanjutnya adalah spesifikasi use case pembayaran, di mana pada use case ini klien itu melakukan pembayaran melalui sistem yang terintegrasi dengan payment gateway. Sistem ini akan memverifikasi transaksi dan juga mengirimkan notifikasi untuk kedua belah pihak. Nah, selanjutnya ini ada spesifikasi use case, rating, dan juga ulasan. Nah, pada spesifikasi ini, setelah proyek selesai dan juga di file final itu sudah diberikan ke klien itu dapat memberikan rating dan juga ulasan terhadap arsitek pada proyek tersebut. Nah, data ini nantinya akan disimpan dan juga ditampilkan pada profil arsitek sebagai referensi untuk pengguna lain. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari saya pada mata kuliah Analisis Proses Bisnis dan juga Pengembangan Proyek Perangkat Lunak, pemesanan jasa arsitek freelance yang nantinya memberikan solusi, yaitu Arsitektify. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!